Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Salvia Tanjung, NIM 2107059, Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aplikasi komputer, yang dimana kita akan membahas terlebih dahulu yaitu konsep dari komputer. Nah, terlebih dahulu kita pengenalan untuk komputer ini, dan di sini kita akan ketahui apa itu komputer. Nah, definisi dari komputer itu adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Nah, sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan, instruksi, ataupun program yang diberikan kepadanya. Nah, secara prinsip, komputer hanyalah sebuah benda mati. Nah, alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam pekerjaannya. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, komputer ini adalah alat elektronik yang dapat menerima input data, dapat mengelola data, dapat memberikan informasi, dan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, bekerja secara otomatis. Nah, untuk kekurangan komputer ini yaitu ukuran komputer yang generasi pertama itu lebih besar, sangat besar gitu. Nah, jadi konsumsi daya sangatlah besar kalau kekurangannya yang dulu. Di sini komputer mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dari zaman yang dulu komputer tersebut berukuran sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk seseorang, tidak seluruhnya bisa memiliki komputer tersebut. Nah, di sana kekurangannya, dan bentuknya itu terlalu besar juga. Kalau di zaman sekarang, kelebihannya komputer lebih kecil dibanding dengan komputer di generasi pertama. Terus lebih handal dari komputer generasi pertama, menggunakan daya yang lebih kecil dibanding komputer yang pertama. Nah, kekurangannya itu yaitu memerlukan pendingin ruangan ber-AC kalau untuk komputer yang baru ini. Terus memerlukan pemeliharaan secara teratur. Baik, setelah kita bahas tentang konsep dasar dari komputer, selanjutnya kita akan membahas dari hardware. Nah, perlu kita ketahui dulu, hardware itu adalah bagian dari komputer yang dapat kita lihat secara kasat mata dan dapat disentuh langsung. Nah, contohnya seperti monitor, layar monitor, keyboard, mouse, speaker, dan lain sebagainya. Nah, di sini hardware ada tahapannya. Yang pertama, input device. Nah, yang dimana contohnya seperti keyboard tadi. Nah, jadi input device artinya memasukkan. Nah, contohnya kita mengetik. Nah, jadi fungsi keyboard tersebut mengetik data kita, jadi nanti dimasukkan. Nah, contohnya juga seperti mouse. Mouse itu mengatur pergerakan kursor kita secara cepat. Nah, selanjutnya setelah di-input ada tahapannya proses device. Proses setelah kita mengetik. Nah, ketikan kita tersebut akan diproses. Contohnya diproses oleh motherboard atau terminal. Nah, papan sirkuit ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian komputer. Nah, di sana data yang telah kita ketik akan diinput di motherboard tersebut. Nah, selanjutnya setelah diproses,
Nah, selanjutnya ada tahapan output device, yang dimana output device ini adalah pengeluaran. Nah, jadi data yang telah kita ketik tadi disimpan, diproses, setelah diproses dikeluarkan lagi. Nah, entah dikeluarkan dalam bentuk layar, seperti dikeluarkan dalam bentuk layar monitor. Nah, di layar monitor nanti terlihatlah huruf-huruf yang telah kita ketik atau gambar yang telah kita masukkan tadi. Nah, kalau misalkan dikeluarkan melalui printer, nah jadi gambar tersebut akan di-print secara langsung. Selanjutnya, setelah output device ada storage device, yaitu untuk penyimpanan data. Nah, data yang telah kita input tadi bisa kita simpan dengan menggunakan alat flash disk, USB. Baiklah, shortword tersebut berbeda dari headword. Kalau headword tadi bisa dilihat dari kasat mata dan bisa dirasakan langsung. Sedangkan shortword kebalikan dari headword. Nah, shortword ini adalah sebuah komponen komputer yang bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh secara langsung. Bagian dari software tersebut ada sistem operasi dan sistem aplikasi. Kita ketahui dulu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi ini merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras lain komputernya. Nah, pengertian sistem operasi ini kalau secara umum pengolahan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya dari sistem komputer tersebut. Nah, fungsinya yang pertama manajemen memori, yang kedua manajemen prosesor, yang ketiga manajemen perangkat, yang keempat manajemen file, yang kelima keamanan. Nah, selanjutnya kita ketahui apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi tadi yang pertama manajemen memori. Nah, manajemen memori ini mengacu pada manajemen memori utama. Yang kedua, manajemen prosesor. Nah, di mana manajemen prosesor ini memutuskan proses mana yang mendapatkan prosesor kapan dan berapa lama. Fungsi ini disebut menjadwalkan proses sistem operasi melakukan aktivitas berikut untuk manajemen prosesor. Nah, selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan di sini dengan kata sandi dan teknik lain yang serupa. Nah, kata sandi itu mencegah akses yang tidak sah ke program dan data. Selanjutnya, sistem operasi yang dimana manajemen perangkat, lanjutan dari tadi, di mana sistem operasi mengolah komunikasi perangkat melalui driver masing-masing. Nah, selanjutnya itu manajemen file. Manajemen file ini, sistem file biasanya disusun dalam penggunaan yang mudah. Selanjutnya yaitu sistem operasi di mana ada Microsoft Windows. Microsoft ini menciptakan sistem operasi Windows pada pertengahan tahun 1980-an. Nah, jadi ada selanjutnya yang kedua Mac OS. Mac OS ini adalah sistem operasi juga yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh. Nah, selanjutnya ada di sini Linux. Linux ini adalah jenis sistem operasi open source yang kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Sistem operasi ini berbeda dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietary. Nah, kode program hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pencipta Windows. Selanjutnya, jenis dari sistem operasi. Jenisnya
yang pertama ada single user, single tasking, multi user, single tasking, single user, multitasking, dan yang terakhir multi user, multitasking. Nah, jenisnya yang kita jabarkan dari jenis tersebut, yang dimaksud dengan single user, single tasking, yaitu sistem operasi yang hanya bisa digunakan oleh satu akun pengguna dan tidak bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Yang kedua yaitu multi-user, single tasking, sistem operasi yang bisa digunakan oleh lebih dari satu akun pengguna namun tidak bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Yang lanjutannya single user, multitasking, yaitu sistem operasi hanya bisa digunakan oleh satu akun pengguna namun bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Dan yang terakhir multi-user multitasking, yaitu sistem operasi bisa digunakan oleh lebih dari akun pengguna, bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Nah, di sini jenisnya berdasarkan jumlah penggunaan dan program yang dijalankan dapat dikategorikan dengan komputer, desktop atau laptop, atau komputer server. Nah, komponen sistem operasi ada kernel. Kernel ini merupakan suatu software, kumpulan program. Ada 4 kategori kernel. Ada monolithic kernel, microkernel, hybrid, exokernel. Nah, komponen sistem operasi ada file, ada interface. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini adalah perangkat lunak yang dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan riset online, mencatat catatan, mengatur alarm, merancang grafik, membuat catatan akun, melakukan perhitungan, atau bermain game. Selanjutnya yaitu perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini adalah salah satu aplikasi yang dapat diinstal di komputer. Nah, untuk Microsoft Word ini untuk mengetik data, membuat suatu tugas makalah, skripsi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya perangkat lunak aplikasi ini ada Firefox. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem informasi. Nah, terlebih dahulu kita ketahui apa itu sistem dan apa itu informasi. Nah, bisa kita lihat, sistem itu adalah beberapa komponen yang memiliki fungsi yang berbeda dan saling berkaitan, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses dan telah memiliki arti yang bermanfaat, terutama di kebutuhan dan komunikasi. Nah, contoh dari sistem informasi ini ada sistem pelajaran daring, sistem informasi akademik atau SIAKAD, sistem belanja online, sistem stok obat. Nah, karakteristik dari sistem informasi ini ada komponen, batasan, lingkungan, penghubung, masukan, pengolahan, pengeluaran. Fungsi sistem ini yaitu meningkatkan pengetahuan komponen pengguna. Nah, yang selanjutnya yaitu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan informasi. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Nah, cara kita mengatasi kesalahan informasi. Yang pertama yaitu kita kontrol dulu sistem untuk menemukan kesalahannya. Yang kedua, pemeriksaan atau pencatatan dalam data yang salah. Yang ketiga yaitu penambahan batas
ketelitian data. Yang keempat itu instruksi dari pemakaian. Materi yang selanjutnya yaitu brain word. Nah, brain word ini adalah orang yang menggunakan, pengguna atau orang yang mengoperasikan perangkat komputer. Nah, jenis dari brainware ini ada analis. Analis ini adalah orang yang bertanggung jawab dalam menggunakan penentuan serta memberikan rekomendasi sistem atau software apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis perusahaan. Yang kedua, programmer. Programmer ini adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa programmer sehingga ia mampu menciptakan sebuah program komputer. Yang ketiga, administrator. Administrator ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer. Selanjutnya itu operator. Operator ini adalah orang yang mengoperasikan komputer atau bisa juga disebut dengan user. Operator hanya bisa menjalankan aplikasi komputer yang diperbolehkan oleh administrator tadi. Yang kelima yaitu teknisi. Teknisi ini adalah orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada kerusakan hardware dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya itu komponen dari brainware. Ada hardware enger. Biasanya bidang pekerjaan ini mereka membutuhkan pengahlian di bidang perangkat keras komputer. Pekerjaan di bidang ini seperti teknik atau metode baru dalam pembuatan hardware. Nah, dalam pembuatan hardware dari versi sebelumnya. Selanjutnya software engineer. Mereka yang bekerja di bidang pengembangan, memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang jaringan komputer. Mungkin itu saja materi pada hari ini yang saya bahas mengenai konsep dasar komputer, hardware, software, sistem informasi, dan brainware. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.